Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arif Billah Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah. Pertemuan terakhir telah sama-sama kita membaca beberapa perkataan para ulama kita yang berkaitan dengan bab yang keempat, yaitu at-taqwa. Di antaranya diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dan ini kita sudah jelaskan yang lalu, sekadar mereview saja. Nabi SAW ditanya, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, man alu Muhammadin, siapakah keluarga Muhammad itu? Qala, maka beliau menjawab, kullu taqi, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua orang yang bertakwa. Maka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Ada keluarga karena nasab ruhani dan ada keluarga karena nasab jasmani. Keluarga karena nasab ruhani yaitu semua orang yang bertakwa. Dan ini diperkuat dengan pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menyatakan, Salman minna ya ahlal bait. Salman itu adalah bagian dari kita, wahai ahlul bait. Salman adalah salah seorang sahabatnya Nabi, dan beliau bukan orang Arab, beliau orang Persia. Ya, orang Arab saja bukan, apalagi ada keturunan dengan Nabi SAW, tentu tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi secara jasmani. Tapi Nabi menyatakan bahwa Salman adalah bagian dari ahlul bait. Itulah yang disebut dengan nasab ruhani. Karena itu jamaah sekalian, semua wali-wali Allah itu adalah keluarganya Nabi. Semua walinya Allah itu keluarga Nabi. Keluarga dari segi ruhani. Selain ada nasab ruhani, juga ada nasab jasmani. Semua keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian akhir yang kita baca pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan beberapa perkataan ulama kita masih berkaitan dengan pembahasan tentang takwa. Yaqulu Sahal bin Abdullah, la mu'ina illallah, wala dalila illa Rasulullah, wala zada illa taqwa, wala amala illa sabr. La mu'ina illallah, tidak ada mu'in, tidak ada yang memberikan inayah kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah, dan tidak ada dalil, tidak ada yang memberikan petunjuk kecuali Rasulullah. Wala zada illa taqwa, dan tidak ada bekal yang sebaik-baiknya kecuali takwa. Wala amala illa sabr,
dan tidak ada amal yang sempurna kecuali kesabaran. Ini 4 hal yang disampaikan oleh Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, la mu'ina illallah. Tidak ada yang memberikan inayah kecuali Allah. Ini sejalan dengan firman Allah di surah Al-Fatihah yang tentu selalu kita baca di dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami beristi'anah, meminta inayah. Inayatullah itu beda dengan sunnatullah. Beberapa kesempatan saya telah memberikan contoh. Misalnya kalau ada orang yang sakit, maka sunnatullahnya itu berobat, tapi kesembuhan itu adalah inayatullah. Maka tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah. Maka tidak boleh meminta kesembuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu namanya inayah. Jadi la mu'ina illallah. Tidak ada yang bisa memberikan inayah kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah. Dan tidak ada yang memberikan dalil, petunjuk kecuali Rasulullah. Sehingga setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita lanjutkan dengan doa, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu adalah Rasulullah. Jadi jalan yang lurus itu adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang memberikan kepada kita petunjuk tentang jalan yang lurus. Jadi inayah diminta kepada Allah, dan dengan inayah Allah itulah kita tahu jalan yang lurus yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang berada di jalan yang lurus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti saya. Jadi, mengajak kepada Allah. Dakwah itu di dalam Al-Quran 2 macam. Ada dakwah ilallah, ada dakwah ila sabilillah. Jadi ada mengajak kepada Allah dan ada mengajak kepada jalan Allah. Itu beda. Kalau di surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbi, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ini bukan mengajak kepada Allah, mengajak kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah agama. Jadi mengajak manusia kepada jalannya Allah, yaitu mengajak manusia kepada agama, mengajarkan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan, dan menyampaikan kepada mereka apa yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan. Itu dakwah ila sabilillah, mengajak kepada jalannya Allah. Tapi kalau dakwah ilallah, yaitu mengajak manusia untuk mengenali Allah, itu beda. Jadi mengajak kepada jalannya Allah, mengajak kepada agama. Mengajak kepada Allah, mengajak manusia untuk mengenali Allah. Salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa naziran wa da'iyan ilallah. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira, memberi peringatan, wada'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Ini bukan mengajak kepada jalannya Allah, mengajak kepada Allah, membawa manusia untuk mengenali Allah. Dan itu mesti ada izin. Wada'iyan ilallahi biiznihi. Kalau sebagai syahid, sebagai mubasyir, sebagai nazir, tidak ada disebut biizni. Tapi kalau da'iyan ilallah diikuti dengan syarat biiznihi, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umatnya Nabi juga seperti itu.
Kalau kita memberikan kabar gembira kepada orang tentang janji-janji Allah, silakan. Semua orang bisa. Memberikan peringatan, silakan, semua orang bisa. Tapi kalau da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah, bukan da'iyan ila sabilillah, tapi mengajak untuk mengenali Allah, itu mesti dengan izin. Mesti dengan izin. Itulah sebabnya tidak bisa menjadi seorang mursyid kecuali ada izin dari mursyidnya juga, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La mu'ina illallah wa la dalila illa rasulullah. Wa la zada illa taqwa. Dan tidak ada bekal yang sempurna kecuali takwa. Jadi takwa itulah bekal yang sempurna. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan persiapkanlah bekal kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wala amala illa sabr. Dan tidak ada amal yang sempurna kecuali kesabaran. Karena sabar itu 3 dimensinya. Salah satunya as-sabru ala ta'at. Sabar melakukan ketaatan. Dibutuhkan kesabaran untuk melakukan ketaatan supaya kita bisa istiqamah, bisa terus menerus di dalam ketaatan itu. Boleh jadi memulai satu kebaikan berat, tapi yang lebih berat daripada itu adalah istiqamah di dalam kebaikan tersebut. Nah, itulah perlunya kesabaran. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Yaqulu Al-Kannani. Kemudian seorang sufi yang lain yang bernama Al-Kannani, semoga Allah merahmatinya, berkata, Qussimatid dunya 'alal balwa wa qussimatil akhirah 'alat taqwa. Dunia ini dibagi atas dasar balwa, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qussimatil akhirah 'alat taqwa. Dan akhirat itu dibagi dalam arti diberikan atas dasar ketakwaan. Jadi di atas dunia ini banyak balwa, banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai misalnya ada seseorang yang ingin belajar tasawuf atau masuk dalam satu tariqah atau katakanlah menempuh suluk, hanya karena ingin supaya tidak merasakan kesulitan di dalam hidup, hanya karena ingin tidak mendapatkan cobaan. Tidak ada yang paling mengenali Allah kecuali Rasulullah, tapi beliau juga yang paling berat ujiannya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, Inna asaddan nasi bala al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat balaknya itu para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang dekat keadaannya dengan mereka, begitu seterusnya. Jadi semakin dekat keadaan kita dengan Rasul, semakin berat balak, semakin berat ujian itu. Kalau misalnya ada yang ditanya, kenapa Anda belajar tasawuf, kenapa masuk dalam tariqah ini? Saya banyak sekali masalah. Setiap saya bekerja gagal. Mudah-mudahan kalau saya belajar tasawuf masuk tariqah, usaha saya bisa berhasil. Ini salah niat. Kalau misalnya ada yang belajar tasawuf masuk dalam tariqah, terus ditanya kenapa belajar tasawuf masuk dalam tariqah? Saya selalu punya masalah dalam keluarga saya, selalu bertengkar dengan istri. Mudah-mudahan setelah itu rumah tangga saya bisa tentram. Ini salahnya. Jadi dengan belajar tariqah, menempuh jalan tariqah, belajar tasawuf, itu bukan berarti kemudian tidak ada lagi ujian. Nabi itu tidak pernah berhenti dari ujian sepanjang hidupnya. Senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia seperti itu. Wa qussimatil akhirah 'ala taqwa. Nanti akhirat akan diberikan kepada orang yang betul-betul menjaga ketakwaannya kepada Allah. Yaqulu Al-Jurairi. Kemudian seorang sufi yang lain, Al-Jurairi, semoga Allah merahmatinya, berkata, "Man lam yuhaqkim bainahu wa bainallah at-taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kashfi wal musyahadah." Barang siapa yang tidak menjadikan takwa dan muraqabah sebagai pengendali antara dirinya dengan Allah, sebagai pengontrol antara dirinya dengan Allah, maka dia tidak akan pernah bisa sampai kepada kasyaf, tersingkapnya sesuatu yang tersembunyi, wal musyahadah, dan tidak akan sampai kepada musyahadah.
Jadi kasab yang dimaksud di sini ainul yakin. Musyahadah yang dimaksud di sini haqqul yakin. Seseorang tidak akan bisa sampai kepada tingkat-tingkat keyakinan itu kecuali jika hubungan kita dengan Allah SWT dibangun di atas dasar takwa dan muraqabah. Satu waktu saya pernah uraikan tentang tingkat-tingkat keyakinan dan disebut dengan ilmu yakin. Ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Dan saya berikan contoh, misalnya ada tetangga kita ya, yang katakanlah menjual madu ya, dan dia ahli dalam masalah madu. Kemudian dia sampaikan, Pak, di rumah saya ada madu yang manis sekali. Dan kita percaya karena tetangga kita itu orang jujur dan dia memang punya pengetahuan tentang madu. Jadi keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan itu dinamakan dengan ilmu yakin. Setelah itu diajaklah kita ke rumahnya, lalu disajikan di hadapan kita madu tersebut. Keyakinan kita bertambah karena sudah melihat secara langsung. Itu dinamakan dengan ainul yakin. Lalu setelah itu dipersilahkanlah kita untuk menikmatinya, mencicipinya. Kita cicipi madu itu, terasa manisnya, maka kita semakin yakin. Itulah yang disebut dengan haqqul yakin, karena sudah kita rasakan. Nah, itu baru bisa diraih jika hubungan kita dengan Allah dibangun di atas dasar takwa dan muraqabah. Wa qala An-Nasr Abazi, kemudian seorang sufi yang lain yang bernama An-Nasr Abazi berkata, at-taqwa ayyattaqiyal abdu ma siwahu ta'ala. Takwa itu adalah seorang hamba memelihara dirinya dari yang selain Allah. Maksudnya apa? Tidak boleh ada sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah, yang membuatnya berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Jadi tidak ada yang selain Allah yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sufi wanita, Rabi al-Adawiyah, pernah berkata, uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubbun li'annaka ahlun lizan. Saya mencintaimu ya Allah dengan dua macam cinta. Cinta karena naluri untuk mencintai, dan cinta karena engkau pantas untuk dicintai. Fa'amma hubbul hawa, maka ada pun cinta yang lahir dari keinginan saya untuk mencintai, fasughli bi zikrika amman siwa, maka kesibukanku dalam mengingatmu membuat saya berpaling dari yang selain dirimu. Wa amma hubbun li annaka ahlun lisan, ada pun cinta karena engkau pantas untuk dicintai, fakshifi li wajhak hatta ara, maka singkapkanlah wajahmu kepada saya supaya saya bisa memandangmu. Itu perkataan dari Rabi'ah al-Adawiyah. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya, waqala Sahal. Sahal berkata, man arada an tasiha lahu taqwa falyatrukiz dzunuba kullah. Barang siapa yang ingin takwanya itu benar, maka hendaklah ia meninggalkan zunub, dosa-dosa semuanya. Tapi zunub yang dimaksud di sini yaitu dosa-dosa besar. Ya, jadi zunub yang dimaksud di sini dosa-dosa besar. Kata zunub biasa digunakan untuk semua jenis dosa, tapi biasa juga dikhususkan untuk dosa-dosa yang besar. Karena kalau untuk meninggalkan semua dosa, ya tentu sulit bagi kita. Tapi paling tidak dosa-dosa yang besar itu ditinggalkan. Dosa-dosa yang besar. Wa qala An-Nasr Abazi, kemudian Nasr Abazi berkata, manil tasama bit taqwa istaka ila mufaraqati dunya li'anna Allah ta'ala subhanahu yaqul walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka dia akan merindukan perpisahan dengan dunia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sungguh negeri akhirat itu yang lebih baik bagi orang yang bertakwa apabila mereka mengetahuinya. Ya? Istaka ila mufaraqati dunia, rindu untuk berpisah dengan dunia. Ini hati-hati, jangan sampai kita salah paham.
dunia itu tidak sama dengan hidup. Jadi dunia tidak sama dengan hidup. Sehingga berpisah dengan dunia tidak sama dengan mati. Itulah kadang-kadang ketika ada yang membaca kitab tanpa ada bimbingan dari orang yang mengetahui isi kitab tersebut, atau tanpa ada ijazah izin dari seorang guru, maka bisa keliru dalam memahami isi kitab itu. Seperti misalnya ketika dibaca istaqa ila mufaraqatid dunya, dia akan merindukan perpisahan dengan dunia. Oh, dia pahami dunia itu hidup, maka dipahamilah rindu berpisah dengan dunia berarti mau mati. Tidak. Seorang sufi itu mencintai hidup. Yang dilarang itu mencintai dunia. Jadi kita tidak dilarang untuk mencintai kehidupan. Yang dilarang mencintai dunia. Apa itu dunia? Dunia itu semua yang memalingkan dari Allah. Itulah dunia. Jadi apa saja yang membuat kita berpaling dari Allah, maka itu adalah dunia. Sehingga kita tidak boleh mencintai dunia. Bagaimana mungkin kita akan mencintai apa yang bisa membuat kita berpaling, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hidup itu adalah zikrullah. Hidup itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup itu kita cintai. Di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan, "Wa man kana maitan", apakah orang yang tadinya mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nura, dan kami memberikan kepadanya cahaya, yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia, kaman masalahu fi zulumat, sama dengan orang yang terus-menerus berada dalam kegelapan. Yang dimaksud di sini mati lalu dihidupkan, yaitu orang yang tadinya lalai dari zikir, itu orang mati. Lalu setelah itu dihidupkan dengan zikir. Jadi cintailah kehidupan. Cintailah kehidupan. Dan inti kehidupan itu adalah zikrullah. Yang kita tidak sukai, yang kita benci itu adalah dunia. Dunia dalam arti semua yang bisa membuat berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan keliru memahami perkataan sufi di dalam kitab ini. Dia mengatakan rindu berpisah dengan dunia. Oh, kalau begitu ketika kita rindu berpisah dengan dunia, mau cepat mati, udah bunuh diri saja kalau seperti itu. Ini salah memahami. Nabi bahkan melarang kita untuk punya angan-angan disegerakan kematiannya. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang berangan-angan disegerakan matinya. Lidurri nasalabi, karena penderitaan yang dia alami, yang dia rasakan. Fa in kana labudda mutamanniyan, tapi kalaupun misalnya ada orang yang merasa sudah tidak tahan lagi, paling maksimal doanya seperti ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkan saya jika kehidupan di dunia itu yang lebih baik bagi saya. Wa tawaffani, dan wafatkan saya idza kanatil wafatu khairan, jika kematian itu adalah yang lebih baik bagi saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka cintailah kehidupan. Cintailah kehidupan. Dan kehidupan yang sempurna itu di akhirat. Walad darul akhirat lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sempurna. Karena pada saat itu Allah akan menyingkapkan tabir yang menghalangi antara hamba Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu, antara hambanya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna perkataan ini adalah kalau seseorang itu benar-benar bertakwa, maka dia akan merindukan untuk berpisah dengan dunia. Dunia dalam arti apa saja yang bisa membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian sufi berkata, man tahaqqaqa fit taqwa awwanallahu ala qalbihi al-irad anid dunya. Barang siapa yang sungguh-sungguh mewujudkan dalam dirinya ketakwaan, maka Allah akan membantunya supaya hatinya bisa berpaling dari dunia.
Karena seperti yang saya sampaikan tadi, yang diperintahkan itu kita berpaling dari dunia. Nah, caranya adalah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari, kalau masih ingat yang lalu, dimulai dari tauhid, ya, dimulai dari tauhid. Kemudian setelah itu ketakwaan. Kemudian setelah itu dengan wara. Kemudian setelah itu dengan zuhud. Nanti pembahasan-pembahasan tentang wara, tentang zuhud akan dibahas pada bab-bab yang berikutnya. Saya kira itu perkataan beberapa ulama kita yang berkaitan dengan takwa. Masih cukup banyak Pak perkataan ulama kita, tapi karena keterbatasan waktu saya cukupkan. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak yang ingin ditanya? Saya silakan. Ya, silakan.